Satu ya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Apa alhamdulillah ketemu lagi Pak kabar? Yanto. Alhamdulillah Pak. Jadi Baik. cepat sekali, Alhamdulillah. tapi sepertinya ada yang angin diobrolin nih Pak Wahyu ya. Ya biasa. Kalau saya ketemu Pak Yanto itu biasanya di balik wajah senyum saya itu pasti ada sesuatu yang wah sebegitu banyak yang ingin disampaikan ya. Iya. Kira-kira apa tuh Pak Begitu Wahyu? banyak. Nggak muluk sih ya kalau ke Pak Yanto mah saya yang paling mendesak saat itu sebetulnya saya punya permasalahan, ada sesuatu yang ingin disampaikan tuh ini masalah double jabatan saya ya di kantor dengan di luar kantor. Iya. Sebetulnya di kantor juga sih, tapi karena di luar kantor artinya ini bukan berhubungan dengan kantor, tapi juga berhubungan dengan umat di kantor yaitu di masjid Pak Yanto. Iya, 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 iya. Pak Yanto sendiri kan tahu, saya itu kan sekarang sudah diangkat jadi pengurus, malah notabene jadi ketua ya, ketua DKM. Iya, Ketua DKM. Ketua DKM itu kan secara struktur di kantor tidak ada. Ya. Jadi benar-benar ini proyek lillahi ta'ala yang harus juga diemban dan ditunaikan amanahnya. Sementara di kantor kan, aduh begitu banyak sekarang kegiatannya. Ini betul. yang bikin pusing sebetulnya Pak Yanto ya. Pak Wahyu, dengan tadi ya ada kesibukan Pak Wahyu di Ketua DKM dan juga kegiatan lain. Kira-kira nih di akhir percakapan kita nanti itu Pak Wahyu ini ingin seperti apa nih sebenarnya? Ya kalau sudah kadang curhat ya sama Pak Yanto nih. Ya. Sebetulnya mudah-mudahan sih dari curhat ini nanti ada banyak ide yang bisa tereksplor ya. Ada banyak banyak inspirasi dari permasalahan saya. Siapa tahu dari inspirasi dari obrolan ini ada muncul inspirasi dan ide-ide untuk ya minimal meringankan dan juga celah-celah untuk bisa mengatasi masalah saya di kesibukan pengaturan memanage waktu gitu Pak Yanto. Jadi dua-duanya tergarap ya, proyek yang isu berkaitan dengan jamaah di masjid juga tidak terlantar, tapi juga pekerjaan yang wajib saya di kantor juga tertunaikan dengan baik. Itu sih Pak Yanto pengennya ya. Oh, baik, baik, baik. Siap, siap, siap. Nah, kira-kira apa sih ya yang menyebabkan Pak Wahyu itu tadi nggak bisa memanage antara tugas DKM dengan kegiatan kantor ini sehingga yang tadi itu terjadi di Pak Wahyu ya? Iya, iya. Pak Yanto kan tahu ya, kalau DKM itu kan sifatnya itu tidak terikat dengan jam kerja ya, karena itu jamaah ya. Nah, Betul. ketika jamaah itu sudah punya harapan, sudah punya keinginan yang berkaitan dengan upaya memakmurkan masjid, itu sudah tidak terbatas waktu. Kadang-kadang malam, kadang-kadang juga di waktu di luar jam kerja itu selalu ada postingan, selalu ada informasi atau kabar yang berkaitan dengan bagaimana nih peran dan amanah atau tanggung jawab dari pengurus DKM. Nah, dari situlah saya kadang-kadang merasa, waduh ini berat juga ya permasalahan masjid lebih berat dari permasalahan kerja. Kalau kerja itu di luar kerja sudah, tapi kalau masjid ternyata enggak. Nah, hal itulah yang pada akhirnya juga sedikit banyak membebani kerja saya yang utama di kantor. Dan terus terang di DKM itu masih belum banyak tim saya yang bisa diajak dalam satu frekuensi yang sama gitu Pak Yanto. Ya, itu Oh iya. ininya ya. Nah, tadi kan bicara tim ya Pak Wahyu. Kira-kira nih secara tim tadi, kenapa itu bisa belum banyak membantu Pak Wahyu ya? Ya, saya melihat menganalisis tim yang saat ini eksis dengan tim yang dulu waktu saya masih staf atau jamaah biasa itu ada perbedaan ya. Tim yang saat itu merasa bahwa tingkat kepentingan kepada upaya memakmurkan masjidnya itu agak lain gitu ya, saya bilanglah lebih rendah ya. Dengan mereka itu kurang begitu intens di kegiatan masjid. Ya, bukan hanya ibadah ke masjidnya ya. Ibadah ke masjid sih bagus, tapi juga intens untuk memakmurkannya itunya. Nah, itu yang saya garis bawahi. Jadi
ininya apa, posisi level atau rapotnya itu masih benar-benar di bawah standar dari tim saya itu, Pak Yanto. Oh. Nah, kalau dibuat angka nih ya 1 sampai 10. Keadaan sekarang itu kira-kira di angka berapa, Pak Wahyu? Saya kalau membandingkan dengan tim yang lama ya, kepengurusan yang lama, yang senior-senior, ini sebetulnya benar-benar terjadi penurunan ya. Kalau Hmm. yang lama itu saya melihat minimal 8 sampai 9 kalau skala 10 Hmm. ya. Hmm. Artinya timnya juga kan berarti ada di kisaran itu. Tapi kalau saat Hmm. ini ketika saya menjabat itu ada di 4-5 lah Pak Yanto. 5 pun 45 ya? sebetulnya nggak sampai itu beranjak sebetulnya. Oh, iya 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 iya, memang agak berat ya. Iya, Nah, betul kalau betul. gitu kira-kira Pak Wahyu itu ingin tim Pak Wahyu itu nanti ada di level berapa nih? Hmm. Saya sebetulnya kalau melihat potensi tim, terutama Mhm. tim-tim yang notabene mayoritas dari kalangan muda ya, katakanlah dari status pekerjaan mereka itu PNS atau PNS yang baru. Hmm. Saya yakin ini saya bisa bisa mengajak menaikkan level dari yang tadi saya sampaikan di 45. 4 ya. Saya pikir ke target minimal 7, insya Allah saya bisa ya mudah-mudahan gitu dengan potensi yang ada. Ya, mudah-mudahan sih, saya pengennya sih ke 7 gitu minimal ya. Tidak Angka sampai 7 sama ya. dengan yang tahun Iya sebelumnya iya juga. iya. 7 aja udah cukup gitu ya Pak Wahyu ya. Ya, betul. Nah, kalau ingin sampai angka 7 nih Pak Wahyu, kira-kira yang Pak Wahyu pikir apa sih yang bisa jadi Mhm. solusinya ya? Supaya levelnya bisa 7 lah minimal yang Pak Wahyu inginkan. Mungkin saya kepikir gini ya Pak Yanto ya. Saya ingin tanamkan kepada teman-teman tim saya, apalagi ini yang baru, saya ingin membuat mereka itu memahami, menganalisis, mengkomparasikan tingkat kemakmuran masjid DKM waktu zaman saya dulu sebagai anggota dengan yang saat ini. Saya ingin sampaikan kepada mereka, loh, Bapak Ibu, kawan-kawan tim saya semua, ini dulu di masjid itu begini, begini, begini loh. Masa kita nggak bisa? Padahal mereka juga orang kerja, Hmm. sama dengan Anda semua. Tapi Hmm. toh mereka bisa. Di pekerjaan tidak terbengkalai, di masjid juga bisa termakmurkan. Dan itu double lagi manfaatnya, bukan lagi double, itu triple. Saya Iya. mungkin ingin katakan, yakinkan mereka itu ke sana gitu Pak Yanto ya. Hmm. Hmm. Mm-mm. Oke, jadi intinya membangun menyamakan frekuensi yang dulu tuh dengan kondisi yang sama tapi masih bisa baik ya dengan baik. Iya, Nah, ya itu ya. gitu, ya Itu gitu. satu ya. Tuh, tuh. Mungkin ada itu lain Hmm, lain selain Saya dengan sebetulnya ingin juga memberi contoh ya komparasi. Pak Yanto. Hmm. Jadi dari upaya saya memberikan bagaimana mengajak mereka menganalisis, mengkomparasi dengan yang dulu. Tapi saya juga ingin memberi contoh bagaimana saya bisa memanage. Karena kebetulan saya juga kan saat ini menjabat sebagai wakil koordinator fungsional Widya Suara dan Hmm. juga dengan banyaknya kesibukan di tingkat program keahlian ya di kantor saya ini, saya kira saya sudah berusaha memanage apa yang bisa saya lakukan, baik itu untuk masjid maupun untuk yang di tempat kerja. Oh, Saya baik. yakin teman-teman di tim juga sudah melihat kinerja saya ketika saya selalu mengajak, dan itu saya yang paling dulu. Saya paling dulu. Ketika misalnya membuat program untuk Ramadan, saya paling dulu, halo-halo, ayo kita makmurkan Ramadan minimal seperti tahun kemarin, kalau bisa lebih baik lagi. Untuk program Hmm. Idul Adha pun sama. Baik, baik. Itu. Iya, iya. Jadi ada dua ya. Satu mengkomparasi dengan yang dulu, yang kedua ya Pak Wahyu memberi contoh karena Pak Wahyu sendiri Iya, berpikir sudah bisa iya. melaksanakan memilih diri sendiri dengan baik. Nah, Saya harus, kira-kira iya. Pak Wahyu ya, dengan dua cara tadi yang paling masuk akal bagi Pak Wahyu supaya ada di level 7 tadi, yang mana tuh Pak Wahyu? Kalau saya sih melihat lebih menganut kepada prinsip suri toladan ya Pak Yanto ya. Hmm. Jadi kan saya juga menganut sistem kalau yang di kaidah bahasa Arab itu saya menyebutnya bukan hadis tapi kaidah bahasa Arab. Jadi lisan dengan perbuatan itu akan lebih bermakna daripada lisan berbentuk lidah ya. Nah, Artinya lisan penyampaian dalam bentuk perbuatan langsung. Saya ingin
mereka paham juga ketika saya itu menginstruksikan dengan saya langsung kerja sendiri dan mendahului. Nah, itu saya yakin mereka pasti akan mengikuti juga. Karena Oh, kapasitasnya sama gitu, sama-sama bekerja di sini, aktif di sini, punya peran dan juga kesibukan juga di sini juga oh, gitu. siap, siap. Baik, Mhm. Pak Wahyu. Pak Wahyu kan waktu kita ini nggak banyak ya. Tadi Pak Wahyu sudah Oh iya. memilih ya. Kira-kira kalau kita jadi contoh, maka teman-teman juga akan ngikutin ya. Nah, Mhm. kira-kira itu eh, kapan nih Pak Wahyu ini akan eh, memulai kegiatan Mhm. jadi contoh bagi Saya teman-teman? sudah ya, saya sudah lakukan Pak Yanto ya. Di awal menjelang Ramadan itu saya sudah lakukan ya. Eh, Terutama yang saya lakukan itu yang tadi ya. Saya memberikan contoh langsung, saya juga berusaha berada di paling depan di dalam memberikan melakukan aktivitas maupun instruksi ya. Jadi selain instruksi saya sudah melakukan aktivitas sendiri dan juga saya sudah punya draft ataupun rancangan semua. Saya sudah sampaikan di grup tim saya. Ini loh rancangan saya. Mari kita rapatkan untuk membuat rancangan ini lebih matang dan juga mendapat respon dari Bapak Ibu semua bagaimana nanti ini akan menjadi satu rancangan yang bisa applicable, bisa diaplikasikan. Nah, seperti itu. Sudah di awal Ramadan, Pak Sudah di awal Yanto. Ramadan. Mhm. Baik, baik. Dari awal saya sudah mengerjakan. Ya, artinya ya memang Pak Wahyu sendiri memikirkan itu solusi terbaik ya. Mhm, mhm. Bahwa kita harus nyari contoh dari awal Ramadan. Baik Pak Wahyu nih, kita sudah ada di penghujung Heeh, iya, aduh ini nggak ya. kerasa betul. Kira-kira sekarang apa sih yang Iya, dirasakan oleh Pak Wahyu nih dari hasil mhm. percakapan kita? Iya, iya, iya. Terima kasih Pak Yanto ya. Ya, Saya ini obrolan ringan sebetulnya, tapi dari ringan ini banyak makna ya yang bisa saya dapat. Saya ternyata dapat inspirasi secara tidak sadar bahwa dengan melihat menganalisis komparasi eh, keberadaan dan juga kinerjanya tim yang dulu dengan yang saat ini mungkin bisa dijadikan pandangan untuk teman-teman tim saya, bagaimana mereka juga harus bertindak dan berperan, dan juga yang paling utama itu saya ya. Saya yakin kalau saya nanti akan lakukan dari saya sendiri, ya insya Allah nanti saya juga akan berhasil. Nah, itu alhamdulillah tapi ya dengan obrolan dengan Pak Yanto itu saya tambah yakin bahwa inilah yang nanti akan saya lakukan gitu Pak Yanto. baik, baik, baik. Ya, Pak Wahyu, terima kasih ya. Alhamdulillah Pak Wahyu sudah dapat inilah setidaknya dapat ide tadi ya untuk bisa jadi contoh dan ini sudah coba diamalkan di awal Ramadan ya. Pak Iya Wahyu, betul betul. ini waktu kita udah hampir habis nih. Nanti saya Ya tunggu ya Pak Wahyu informasi yang iya sangat baiknya di ya mungkin ini sekarang udah di pertengahan Ramadan ya. Mungkin nanti saya tunggu di iya. akhir Ramadan mungkin ya gitu ya Pak Ya Wahyu ya. di lebaran mungkin ya sudah Di mulai terlihat nanti ini Lebaran. hasil Iya. yang, di ini. Insya Allah nanti Pak Yanto, saya kabari kembali, mudah-mudahan saya mohon doa dari Pak Yanto, mudah-mudahan kegiatan Ramadan yang menjadi tugas dan amanah saya bisa diemban dengan baik gitu Pak Yanto ya. Iya, Nanti baik, saya baik. kabari perbaikan. Baik, Pak Wahyu, sukses selalu ya buat Pak Wahyu. Amin amin Saya amin. lihat sekarang udah lebih ceria dari yang tadi Ya, ya. amin amin. Sampai ketemu lagi Terima Pak kasih. Wahyu. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto ya, Terima selamat ketemu kasih. lagi ya. Selamat ketemu lagi.